Terakhir mungkin masih hangat itu di medsos Pak ya. Saya dulu agak melarang warga saya itu nggak usah di-upload medsos. Karena kita tetangga saya bilang. Udah pernah kita dekati secara individual. Bahkan secara kita datang ke sana. Tapi cuman berhenti sekitar paling lama tuh sebulan Pak. Paling lama sebulan. Tapi akhir-akhir ini udah didatengin, udah disambung sama Pak Lurah, Pak Kamtibnas, petugas yang kawan yang lain, itu tetap nggak ya. Kita pikir sih nggak selesai juga. Heboh ketika ada heboh pembakaran Pak ya. Di Pak Jokowi juga udah bilang ada undang-undangnya bahwa ketika ada yang bakar yang ilegal Pak ya, yang tidak ada tempatnya, ada sanksinya. Yaitu warga bilang, Pak RT ini sudah di depan mata kita, kebuka lahannya, dibakar, kita teriakin, santai. Yang mau bakar warga sana Pak. Akhirnya kita lempar ke medsos. Kemudian masuk ke Depo 24 jam. Akhirnya banyak pihak yang terlibat jadinya Pak. Satpol PP. Mungkin kita tag juga ke Polres juga ya Pak ya. Polsek Sumajaya. Dan kami didatangi juga Pak sama Polsek Sumajaya. Saya sebagai saksi. Saksi hidup Pak. Dari tahun 2018 Pak bahwa kebakarannya. Mengadunya ke Pak Lurah itu 2020. Makanya pas saya tahu ada curhat dengan Polsek ini, Pak Polres ya, senang saya Pak. Wah pas nih, mudah-mudahan bisa langsung ngomong sama Pak Ahmad Fuadi nih, bisa tembus nih. Nah pertanyaannya Pak, ini sudah kita sampaikan juga Pak ke salah satu beberapa partai yang menyampaikan ke sini Pak ya. Tadi pertanyaan gini Pak, bisa nggak sih kita hidup nyaman ya Pak ya? Kami kan sila di sini premium ya, perumahan premium ya. Tapi bersebelahan dengan ada satu tanah katanya statusnya kuo. Itu gimana Pak? Saya agak pusing ya Pak ngurusnya Pak. Karena warga saya itu suruh ngadu ke saya tuh Pak. Capek juga Pak. Saya cuma RT doang tapi capek jadi ya. Gimana Pak Ahmad Fuadi nanti ya? Jadi tolong Pak Ahmad Fuadi, ini suara warga bukan hanya saya doang Pak. Saya juga mewakili klaster Iris dan klaster Delonix dan Dahlia. Karena kami berbatasan persis sebelahan dengan mereka Pak. Kami bukan merupakan masalah bakar-bakarnya Pak. Cuman kegiatan dengan banyaknya kegiatan masyarakat itu dengan status quo, apakah boleh Pak? Gitu ya. Pernah saya tanyakan sama Bang Hengki ya, orang dari PKS itu bilang sebenarnya nggak boleh. Karena status quo. Nah itu gimana Pak? Gimana cara menanggapi ini Pak? Jadi sampai sekarang Pak, udah didatengin wartawan juga di sana Pak, tetap bakar-bakaran Pak. Sekarang bakar-bakaran jam 11 malam. 11 malam sampai jam 1 pagi itu asapnya, aduh ampun Pak. Saya sering japri sama Bang Joko, Pak Widianto. Bang Joko, ini gimana nih Bang? Bisa nggak ditegur lagi Bang? Udah Pak RT, udah kita kesana, katanya dikit difotoin, udah kita sambengin. Tapi kok nyampe kita tuh sesaknya Pak. Jadi kita warga kalau malam minggu nongkrong nggak ada lagi Pak. Asapnya luar biasa. Kayak gitu sih Pak. Nah mengenai masalah sampah ini Pak, di awal-awal kita sudah juga mengedukasi masyarakat, ya menyampaikan dengan cara seperti ini, kita datang ke masyarakat mengenai masalah sampah. Dan banyak juga pengaduan yang langsung lewat WA ke saya mengenai masalah sampah ini. Dan sudah banyak kita tidak lanjuti, bahkan ada warga yang mengirim, saking ekstrimnya, mengirim Pak anak saya masuk ke rumah sakit ISPA gara-gara tetangga bakar sampah, ya lingkungan perumahan sebelahnya kampung, ya begitu sama seperti di sini kira-kira begitu, sebelahnya kampung RRI begitu ya. Ya itu yang laporan saya juga sama, anak saya Pak sampai tunjukin lagi di infus gara-gara sampah, akhirnya kena ISPA dan sebagainya. Nah ini juga kita sudah koordinasi dengan dinas terkait, ya terutama ya kemarin Pak Kasatpol PP juga sudah gerak, ya sudah bergerak. Kalau memang ada warga yang sudah dihimbau, sudah diberitahu, tidak juga bisa ya mengerti atau bisa
mematuhi aturan, maka akan dilakukan penindakan oleh Satpol PP berdasarkan perda. Kenapa? Namanya pembakaran sampah, pengelolaan sampah itu ada perdanya, ada aturannya, tidak boleh sembarangan. Nah, jadi kalau misalkan Pak Refdi selaku Ketua RT tidak usah khawatir, tidak usah takut, ya tetap Bapak harus menyampaikan, melaporkan. Kalau memang warganya berulang-ulang, ya terus seperti itu, saya mohon nanti ke Satpol PP proses, ya biar ada efek jerah. Kenapa? Tujuan penegakan hukum, penindakan itu adalah efek jerah supaya dia tidak mengulangi. Mungkin kalau dikasih tahu, dimarahin mungkin hanya sekelebat. Ya besok lagi bakar lagi, apalagi bakarnya malam-malam kan gitu ya. Polisinya mungkin juga ini, warganya juga udah tidur, paling warga tidur nih. Padahal asap kan nggak mengenal malam, tetap masuk ke lingkungan, kira-kira begitu ya. Jadi Pak Refdi, saran saya, nanti kalau ada hal seperti itu lagi, jangan pernah bosan, tetap sampaikan Pak. Ya sampaikan, tetap kita bantu nanti. Ya nanti termasuk dari Babinsa, Babin Kamtipmas, harus mendampingi ya Pak ya. Pak Danamil sama Pak Kapolsek. Ya dibantu nanti untuk warganya hal seperti itu harus turun. Ya dikasih tahu, karena ini mengganggu lingkungan dan sebagainya. Kapolres Metro Depok menyatakan bahwa program Jumat Curhat dan Rembuk Warga ini sengaja dilaksanakan jajaran Polres Metro Depok dalam upaya Polri memberikan pemahaman tentang pemeliharaan keamanan dan ketertiban yang melibatkan semua warga Kota Depok. Sementara itu, hal senada disampaikan oleh Abdul Rahman Makmun selaku Ketua Yayasan Masjid An-Nur Islamic Center Kota Depok dan Nurwanto yang merupakan tokoh masyarakat Kota Depok. Acara Jumat Curhat dan Rembuk Warga yang diselenggarakan Polres Kota Depok, Polres Metro Kota Depok ini sangat positif. Pertama, karena bagi kami warga perumahan di Belakasa Depok ini penting untuk punya sarana interaksi dengan pemangku kepentingan, terutama pemangku kepentingan dan pengambilan kebijakan, apalagi yang terkait dengan keamanan ketertiban di Kota Depok. Ini langkah membuka komunikasi yang tentu bukan akan jadi yang terakhir, tapi justru ke depan akan sering kita berinteraksi meskipun tidak harus dengan pertemuan seperti ini, karena masing-masing sudah bisa mengenal dan warga bisa mengetahui apa saja yang warga bisa sampaikan ke Polres Metro Kota Depok. Dan tentu ada hal-hal yang bisa dikerjasamakan dalam rangka sama-sama membina ketertiban, kesejukan, dan kenyamanan warga, tentu akan sangat baik ke depan. Kalau saya selaku Ketua Yayasan di Masjid An-Nur Islamic Center Belakasa ini, tentu tadi Pak Kapolres, Pak Kombes Polisi Ahmad Fuadi yang mengimami tadi dengan bacaan Quran yang luar biasa. Tentu kerjasama di luar hal-hal yang menyangkut ketertiban, keamanan, dan kenyamanan, kami ingin sekali bekerja sama, misalnya sesekali Pak Fuadi menjadi imam atau khotib di Masjid An-Nur Islamic Center Belakasa, atau kegiatan-kegiatan lain yang kira-kira bisa bermanfaat untuk saling mengeratkan antara aparatur kepolisian di Kota Depok dengan warga. Dan saya kira ini penting juga untuk diperluas, dan saya kira sudah dilaksanakan ya oleh Polresta Kota Depok, baik di perumahan-perumahan maupun di luar perumahan. Dan intinya adalah mendekatkan para pemangku kepentingan, pengambil kebijakan di bidang keamanan, ketertiban, dan kenyamanan ini dengan warganya. Alhamdulillah, kami melihat bahwa acara Jumat Curhat dan Rembuk Warga ini salah satunya bisa membuat interaksi antara aparat dan warga itu menjadi lebih komunikatif. Banyak informasi-informasi yang terupdate diberikan, dan kami juga melihat tadi bisa diinformasikan oleh Pak Kapolres, Pak Ahmad Fuadi, bahwa sebenarnya yang ingin kami ketahui tadinya adalah tren
kejahatan di Depok itu seperti apa. Beliau menyampaikan bahwa walaupun singkat tetapi komprehensif mengenai tren kriminalitas itu sendiri seperti apa, dan yang tertinggi ternyata kan penipuan. Nah, otomatis penipuan itu sebabnya apa? Karena memang sudah era digital, era marketplace, dan juga masyarakat sudah berinteraksi dengan baik dan bahkan dengan frekuensi yang begitu tinggi dengan media sosial, akhirnya memang banyak penipuan di sana. Nah, otomatis informasi-informasi seperti ini kan harus kami sampaikan paling tidak ke keluarga kita, lingkungan RT kita, RW, dan juga perumahan Bela Kasa paling tidak. Sehingga kita mengetahui apa langkah-langkah yang harus diantisipasi terhadap tren kejahatan itu sendiri. Itu pertama. Kedua, kami juga mendapatkan informasi yang sangat detail, contoh penipuan yang terjadi, sehingga kami akhirnya mendapatkan gambaran apa yang harus kita lakukan terhadap lingkungan kita dan masyarakat. Demikian tanggapan kami. Terima kasih. Kami berharap bahwa event atau kejadian seperti ini atau kegiatan seperti ini bisa dilakukan secara reguler, ya. Supaya apa? Supaya terupdate terus-menerus informasi yang terjadi di lingkungan kita. Paling tidak informasi yang update itu juga bisa memberikan kepada warga suatu kondisi, situasi dan kondisi di dalam masyarakat, bagaimana cara menciptakan masyarakat yang tenteram, damai atas kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita dengan mendapatkan informasi yang paling update melalui kegiatan Jumat Curhat dan juga Rembuk Warga ini. Itu tanggapan kami, harapan kami. Kapolres Metro Depok sesaat sebelum meninggalkan Masjid An-Nur Kota Depok menyempatkan diri menyapa anggota Babin Kamtipmas Polsek Sukma Jaya yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Melalui inovasi Starling dalam bentuk sepeda motor Pak Babin yang disulap menjadi sepeda motor tempat ngopi curhat bersama Binmas, dan kopi tersebut diberikan secara gratis. Assalamualaikum Pak Babin. Waduh, ini rutin ya. Ini ngucur emas ini manfaatnya apa untuk warga kira-kira ini? Idenya apa, kreasinya apa ini? Sejak kapan ini Pak Babin ini ada ucur emas ini? Kurang lebih ada 1 tahun. Kita ikhlas untuk memang untuk mendekatkan ke masyarakat, begitu ya, kira begitu ya. Nah, coba saya buatin dong. Enak nggak nih? Nanti jangan-jangan buatannya nggak enak lagi. Yang pahit komandan ya? Pahit, Siap. ya kan? Sudah siap ini komandan. Iya. Ini Pak dan Ramil juga bikinin. Pahit. Siap. Nah, enak juga kalau warga didatengin terus dikasih gratis ngopi, siapa yang nggak mau? Kalau ngopi kan biasanya 5.000, ya kan? Kalau warga ada buat kopi gini, ada nggak yang ngasih duit? Ada dan sebagian ada. Terus diterima apa nggak? Kalau warga sebagian ngasih itu kopi kemudian. Oh gitu. Nah, warga kopi ditaruh di tempat ini. Kalau uang kita belum ini. Oh iya. Baik juga. Ini Sama dengan Pak Kapolres. ini fresh kopi nih. Siap. Ya. Luar biasa. Kapolsek ngasih modal nggak? Ngomong-ngomong. Saya gini-gini udah pernah ngasih modal. Siap, siap. Walaupun cepat habis juga kan. Ini rasa yang dulu ini ya, ini kan ya? Siap. Ya ini dari Polres. Oh iya dari Polres ya. Dari Polres. Iya. Wali kota ya, kopi Depok, kopi Leong. Kapolres Metro Depok juga menyampaikan jangan pernah menyebarkan berita hoax untuk menciptakan suasana kondusif. Sebab Polres Metro Depok menggelar operasi Mantap Berata untuk menjamin keamanan kota Depok saat pemilu 2024 dan ciptakan suasana damai saat pemilu 2024. Tim Liputan Polri TV.